Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sebangsa dan setanah air. Perjalanan saya hari ini adalah peluncuran ke Candi Simping. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang sejarah bersama Mas Rahmanto Adi, seorang pegiat sejarah dan kebudayaan, juga Mas Malik Naharul, Ketua Karang Taruna Desa Sumberjati. Nah, ini kita mau membahas tentang sekelumit sejarah tentang Candi Simping. Oke, Mas Anto, ini bener di sini makam Raden Wijaya ya? Betul sekali. Jadi kita bisa ketemukan teks itu di dalam Negara Kertagama Pupuh 47 di bagian 3 bahwa Raden Wijaya itu didarmakan di Antahpura dan di Simping. Di sini didirikan Arca Siwa atau kita kenal sebagai Arca Harihara. Itu hartanya di mana sekarang? Saat ini keberadaan arca itu ada di Museum Nasional di Jakarta. Jadi abunya Raden Wijaya itu didarmakan di sini, disimpan di sini. Ada yang bilang seperti itu. Saya sendiri karena saya waktu itu juga belum lahir, jadi yang nggak ngerti pasti. Cuman bahasanya bahwa beliau diarcakan di sini. Di sini. Begitu. Oke, untuk sejarah dari penemuan Candi Simping ini sendiri itu awalnya seperti apa dulu? Jadi kalau di dalam kita bicara tentang di dalam Negara Kertagama sendiri ya, selain bahwa di Pupuh 47 juga ada di Pupuh 61 itu pada saat Hayam Wuruk berkunjung ke Blitar, itu salah satu tempat yang dituju adalah di sini, di Simping. Itu jelas tertulis di sana. Nah, pada saat beliau ke sini itu melihat bahwa candinya miring ke kiri. Jadi oleh beliau kemudian diperintahkan untuk direnovasi atau dibenarkan. Dan nampaknya proses itu memakan waktu cukup lama. Di tahun 1363 beliau hadir lagi ke sini untuk meresmikan renovasi Candi Simping. Itu di masa lalu. Kemudian catatan berikutnya itu dari J.E. Teichmann. Jadi pada saat itu Teichmann sempat berkunjung ke sini dan melihat ada candi yang roboh. Di situ dituliskan, Teichmann menyebutnya Candi Sungkup. Itu Teichmann tahun berapa guys? Beliau ke sini 30 Juli tahun 1854. 1854 berarti sudah era Mataram Islam ya? Nampaknya iya. Masa-masa VOC. Masa-masa VOC. Ya. Itu berarti candinya ketika Teichmann ke sini itu sudah runtuh posisinya ya? Kalau melihat foto-foto lama sudah seperti ini. Ada memang. Fotonya ya? Ada foto-foto lama. Wujudnya sudah seperti yang kita lihat sekarang. Ya. Kondisi runtuh ya. Ya. Itu yang menyebabkan Candi Simping itu rupanya bisa runtuh itu apa Mas? Dari kajian sejarah. Pastinya tidak tahu ya, tapi kalau menurut saya, jadi karena mungkin struktur tanahnya yang kurang stabil. Karena waktu itu juga pada saat kunjungan Hayam Wuruk ke sini juga melihat sudah miring. Mungkin struktur tanah yang kurang stabil, kemudian mungkin kita tahu sendiri di Blitar itu sering terjadi bencana Gunung Kelut ya, jadi mungkin juga penyebab bencana alam waktu itu sudah robohnya waktu ditemukan Teichmann. Terus apakah sebelum ditemukan oleh Teichmann itu masyarakat sekitarnya sudah, ya artinya sudah nguri-nguri Candi Simping ini juga Mas? Di sini sudah ada pemukiman ya, itu jelasnya nggih. Kalau berdasarkan teksnya Teichmann itu masih sangat lengang di sini. Jadi di teksnya Teichmann itu mobil hanya bisa berhenti di sisi utaranya Brantas. Kemudian ada jembatan rotan atau bambu, dia harus nyebrang, kemudian harus naik kuda juga untuk bisa sampai ke sini. Jadi nampaknya belum seramai sekarang lah wilayahnya. Artinya pemukiman sudah ada tapi belum seramai sekarang. Nampaknya belum seramai sekarang. Terus alasan dari Raden Wijaya
Raden Wijaya didarmakan di Candi Simping ini dulu karena apa? Sejauh yang saya tahu dari teman itu biasanya tokoh yang wafat kemudian didarmakan waktu itu karena penganut Hindu ya, itu kan dikremasi. Kemudian abunya itu bisa diletakkan di beberapa tempat. Nah, menurut beliau itu satu di tempat beliau berkuasa dan satu lagi di tempat yang memiliki kenangan buat beliau, mungkin bisa tempat beliau lahir atau masa muda beliau. Jadi kemungkinan sebelumnya Raden Wijaya pernah berada di sini, kemungkinan Di Blitar ya. Ya di Simping. Di Simping Atau di Sumberjati lah. Ini kan sekarang desa Sumberjati. Desa Sumberjati. Entah yang di sini dilakukan apa, yang jelas dia pernah ke sini ya. Iya. Terus apa Mas Anto? Itu setelah ditemukan ya, di Simping ditemukan tahun 1854. Era setelah itu seperti apa Candi Simping? Era setelah itu tidak banyak catatan dan saya juga tidak ya semacam diabaikan lah, karena memang kalau kita lihat dari bentuknya kan sangat tidak menarik, berbeda dengan misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan atau yang di Blitar sendiri Candi Penataran. Jadi ya tidak banyak mungkin yang berkunjung ke sini. Begitu. Terus artinya apa, untuk apa pemugaran dibangun kembali seperti itu susah ya Candi Simping itu? Apakah tidak ada foto-foto lama yang menunjukkan bentuk aslinya seperti itu? Sebenarnya kalau dari pihak yang berwenang punya niat, nggak ada kok yang susah. Ya cuman kan balik lagi butuh energi dan sumber dana yang besar untuk kemudian kita merenovasi lagi Candi Simping ke bentuk yang lebih bagus gitu ya. Mungkin anggap aja 75 atau 90% menyerupai aslinya. Karena saya pernah juga membaca hal yang sama itu terjadi di Candi Jawi. Itu juga sudah runtuh. Toh juga bisa kemudian diberdirikan lagi. Ya mungkin yang saat ini mungkin dari pemuda ya, kita mewakili dari pemuda desa itu yang kita ketahui tentang Candi Simping ini sebagai pendarmaan Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana ya. Itu yang mungkin di sini ini apakah cuman kompleknya itu segini atau bisa dimungkinkan lebih luas lagi, Mas Anto? Kemungkinan lebih luas lagi. Jadi ada seorang teman juga yang menurut beliau itu di sini juga kompleks percandian. Jadi selain Raden Wijaya juga menurut beliau itu ada salah seorang istrinya, kemudian juga ibunya itu berada di kompleks percandian Simping. Pendarmaannya di sini juga ya, di sekitar wilayah desa Sumberjati menurut beliau. Jadi artinya apabila digali lebih dalam itu kompleks candi ini lebih luas dari yang kita perkirakan artinya ya? Kemungkinan begitu, kemungkinan seperti itu. Ya tinggal saya nggak ngerti apakah kemudian masyarakat desa juga pernah menemukan pada saat mungkin menggali untuk fondasi rumah atau untuk sesuatu yang lain itu pernah menemukan struktur lama atau tidak, saya belum ngerti. Itu kan sebagai tahu enak sing nemu nggak batu-batu apa nih sekitar mungkin desa? Kalau dari pembicaraan dari masyarakat ya, itu di daerah sekitar baratnya candi ini banyak ditemukan kayak bata-bata merah yang ukurannya kurang lebih hampir sama dengan batu yang ada di Candi Simping.
Tapi ya karena pemahamannya candi itu banyak yang pakai batu andesit, itu banyak yang dipakai untuk apa namanya, bangunan rumah, dan banyak juga yang dibongkar begitu. Kalau cerita orang-orang dulu seperti itu. Sampai sekarang masih sering ditemukan nggak? Kalau sampai sekarang ya kurang tahu saya, kayaknya sudah nggak begitu ada penemuan-penemuan tentang batu-batu candi. Tadi ada yang agak kelupaan. Jadi pada saat Edsman berkunjung ke sini, di sini dia selain menemukan adanya candi yang roboh, itu juga ada arca setinggi 2 meter yang tadi kita sebut. Jadi waktu itu arca hari-haranya masih ada di sini. Nah, di Museum Nasional sendiri selain ada arca hari-hara, itu juga ada Surya Majapahit. Itu juga berasal dari Simping, itu yang bisa sedikit terdeteksi ya. Jadi misalnya ada beberapa barang yang tidak ada di sini, itu adanya di Museum Nasional. Itu berarti yang membawa Edsman tadi ya ke sana? Sepertinya bukan, tapi era sesudahnya bisa jadi. Saya tidak tahu pasti karena tidak ada catatan siapa yang kemudian membawa ke sana. Gitu. Oke, Mas Santo, mungkin sebagai pegiat sejarah dan kebudayaan, harapannya dengan Candi Simping ini apa, Mas? Boleh saya koreksi tentang pegiat sejarah dan kebudayaan. Jadi gini, saya bukan pegiat ya, saya hanya penikmat sejarah kebudayaan. Jadi bisa digarisbawahi penikmat. Saya hanya menikmati cerita-cerita masa lalu, kemudian apa kaitannya, kalau bisa kemudian kita mencari legasinya untuk seperti apa ya sih yang bisa kita lakukan. Bernostalgia dengan Bernostalgia. Jadi menarik ya di keberadaan Simping ini. Pertanyaannya apa? Harapannya sampean pengen Simping itu. Ya harapannya kita ngerti ya bahwa di sini itu pendarmaan raja besar, proklamatornya Majapahit. Proklamatornya Majapahit yang waktu itu menguasai Nusantara ya. Jadi adanya Nusantara ini. Eman kalau kemudian kita tidak meneladani beliau, mengambil hal baik dari beliau. Ya kalau kita nggak ngerti bahwa beliau didarmakan di sini, bagaimana kita bisa tahu tentang beliau? Gitu. Jadi selain Raja Kertanegara yang di Nusantara, bahkan di dunia itu nggak ada kok yang bisa mengalahkan Mongol pada saat itu. Majapahit bisa memukul mundur pasukan Mongol, kan hebat banget dulu leluhur kita. Nah, kalau kemudian kita ngelihat sekarang kondisi pendarmaannya seperti ini kan ya gimana ya, sebagai penikmat sejarah dan juga apa ya, kita semua kan keturunan dari pendahulu kita kan. Emang kalau kemudian nggak nguri-nguri gitu loh. Itu kalau saya. Harapannya bisa lebih dikonstruksi ulang, atau mungkin secara gambarannya itu bisa terlihat gitu ya Mas ya. Ya itu harapan besarnya, tidak hanya saya tapi beberapa teman juga berharap seperti itu. Minimal ya teman-teman, ini sudah dimulai oleh teman-teman Karang Taruna, tapi paling tidak dari masyarakat Sumberjati sendiri juga sudah mulai peduli dengan keberadaan Candi Simping. Mas Malik, dari pemuda desa Sumberjati sendiri untuk nguri-nguri Candi Simping ini yang sudah dilakukan apa saja, Mas? Jadi kita mulai tahun 2017 atau 2018 itu kita sudah ya mulai mengenal lah. Mungkin diawali dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang digagas oleh Sulut Sukma, terus
juga teman-teman pegiat budaya itu kita mulai bersinergi ikut dalam kegiatan. Terus kegiatan itu kan yang namanya Getih Getah Gula Kelapa itu istilahnya hari jadi Majapahit. Mungkin teman-teman budaya lebih paham ya tentang. Oke, nanti itu. kita Iya. untuk Getih Getah Gula Kelapa Getih kita bahas dalam segmen tersendiri. Siap. Itu hari jadi Majapahit yang diperingati tiap tahunnya. Hmm. Dan paling tidak kita berusaha ikut mengenalkan tentang Candi Simping itu, tempat apa, terus ini sejarahnya bagaimana, kita sedikit-sedikit kita mulai mengenalkan. Terus disambung kemarin juga tahun 2020 itu sebelum adanya COVID itu kita juga ikut mengenalkan, kita sedikit belajar tentang guiding. Jadi kita dari Pemkab itu ada program Olas Kembar. Kita ikut mengenalkan, jadi ada wisatawan kita coba mengenalkan mulai dari anak-anak TK, SD, SMP itu yang belum pernah kesini kita kenalkan bahwa ini adalah tinggalan leluhur kita. Ini adalah tempat perabuan atau pendarmaan Raden Wijaya atau pendiri Majapahit yang notabene sebagai proklamator atau pendiri Trah Majapahit itu sendiri, yang mungkin nama kerajaan Majapahit sudah sangat tidak asing di telinga masyarakat sekarang. Selain itu kita hari ini ya beberapa minggu ini kita sudah mulai menyusun tentang sejarah desa. Jadi kita mencari apa tentang bukti-bukti sejarah atau catatan-catatan sejarah yang lampau untuk kita susun menjadi sejarah desa. Nanti harapannya kita bisa lebih mengenalkan lagi sejarah desa dan juga sejarah Candi Simping itu sebagai sejarah besar aset bangsa Indonesia. Oke. Tadi di belakang kamera kita sempat ngobrol dulu, di sini namanya Desa Simping ya memang ya. Kalau menurut Kemungkinan itu kemarin kami masih mensohikan, jadi ada salah satu teman sejarawan itu namanya Mas Ferry Riandika itu mengatakan bahwa Simping itu adalah nama kunonya dari Sumberjati sendiri. Jadi sejak ada nama Simping itu yang mungkin tercatat di Kitab Negara Kertagama, itu sudah melegitimasi bahwa daerah yang ditempati candi ini namanya daerah Simping, di mana tempat itu kemungkinan sudah ada peradaban ya, meskipun tidak sebanyak sekarang, itu sudah ada yang ikut merawat candi, dan itu didukung dengan beberapa aliran sungai yang itu menjadi salah satu komponen pokok bahwa di situ akan ada peradaban. Itu bahwa kalau ada sungai itu pasti ada peradaban. Yang kami ketahui Brantas itu ya. iya, Brantas, dan Brantas. juga di situ ada Sungai Gamong yang lumayan besar. Oke. Jadi kemungkinan di sini dulu sudah ada peradaban yang nama tempatnya itu dengan diberi nama Simping itu. Desa Simping. Iya. Yang menjadi tempat perabuan. Kemungkinan seperti itu.